Halo, apa kabar rekan-rekan mahasiswa Bina Insani? Jumpa lagi dengan saya pada pertemuan 12 dengan pokok pembahasan adalah structure. Pada mata kuliah logika algoritma 2, di pembahasan 12 atau pertemuan 12, kita akan membahas mengenai definisi structure atau deklarasi structure, kemudian pembahasan mengenai nested structure di dalam program sederhana. Seperti sudah kita ketahui bahwa beberapa materi pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai eh, function atau fungsi-fungsi yang ada atau fitur-fitur yang ada di dalam bahasa pemrograman Borland C++. Mulai dari fitur array, kemudian ada function, lalu ada looping, ada percabangan di pertemuan sebelum UTS. Nah, untuk pertemuan 12 kali ini pembahasannya adalah mengenai structure. Apa sih itu structure? Structure adalah kumpulan data yang memiliki tipe data yang berbeda, atau bisa juga disebut bahwa structure itu merupakan keyword yang bisa memungkinkan kita untuk mengelompokkan data atau mengelompokkan variabel, tapi dengan tipe data yang berbeda. Array pun juga melakukan hal yang sama, yaitu pengelompokan data. Cuma bedanya antara array dengan structure adalah array itu pengelompokan data dengan tipe data yang sama, sedangkan kalau structure adalah pengelompokan data dengan tipe yang berbeda. Di dalam pendeklarasian structure dapat dibuatkan atau dituliskan sebagai berikut, yaitu dengan menuliskan kata struct, struct adalah sebagai keyword. Kalau ini adalah perintah structure, lalu kemudian kita tuliskan nama structure-nya. Penulisan nama structure itu bisa dituliskan di atas maupun di bawah sebelum tanda titik koma atau semikolon. Lalu di antara tengah-tengah itu diawali dengan tag pembuka dan tag penutup. Lalu di tengahnya ada tipe data member. Tipe data member ini adalah berisi variabel-variabel dengan tipe data yang berbeda yang kita gabung atau yang kita kelompokkan di dalam satu structure dengan nama yang sama. Sebagai contoh, di sebelah kanan ini adalah sebuah structure dengan nama structure-nya adalah mahasiswa. Di dalam structure ini terdiri dari kelompok variabel data adalah tipe data char dengan nama variabelnya adalah name, nama variabelnya address, tipe datanya char atau string, kemudian age, tipe datanya integer. Nah, ini dikelompokkan dalam satu tempat atau dalam satu kelompok dengan nama structure-nya adalah mahasiswa. Nah, penulisan nama structure itu bersifat case sensitive, artinya penamaan structure itu sama seperti dengan penamaan variabel. Artinya penulisan besar kecil huruf itu berpengaruh terhadap jalannya atau prosesnya suatu program. Jadi apabila di sini kita tuliskan nama strukturnya M besar, nanti ketika di program maka kita pun menuliskan nama struktur yang sama. Sebagai contoh adalah berikut ini penggunaan structure dalam program yang sederhana, di mana di sini dituliskan bahwa structure itu dituliskan, dideklarasikannya adalah setelah main. Nah, bedanya dengan function adalah, kalau tadi bedanya array dengan structure adalah pengelompokan data yang berbeda. Sedangkan kalau perbedaan antara array dengan function adalah dari letak penulisan sintaknya. Kalau structure itu di bawah main program, sedangkan kalau function itu penulisan sintaknya adalah sebelum main program. Di mana di sini dituliskan dengan nama strukturnya adalah mahasiswa, di dalamnya terdiri tipe data variabel name, variabel nama, dan variabel nilai. Kemudian di sini ada perintah, ketika kita mau menuliskan atau memanggil variabel name, nama, dan nilai di dalam sintak program, karena ini sudah kita buatkan structure, maka ketika kita memanggil variabel name, nama, dan nilai, kita harus menyebutkan nama strukturnya. Jadi ibaratnya adalah kita membuatkan sebuah rumah, di dalam rumah itu ada variabel name, nama, dan nilai, kemudian rumahnya itu dinamakan atau dipanggilnya dengan nama mahasiswa. Jadi ketika kita memanggil variabel name di dalam rumah mahasiswa, maka kita sebutkan nama rumahnya atau nama induknya. Induknya adalah mahasiswa lalu titik name. Jadi kalau sebelumnya kan sebelum menggunakan structure kita tinggal menuliskan aja variabelnya dan di sini kita tinggal panggil. Lalu kenapa kita harus menggunakan structure gitu ya? Nah, penggunaan structure di sini adalah sebenarnya untuk memudahkan para pemrogramer atau pembuat program di dalam mendeteksi variabel-variabel yang ada sehingga bisa dikelompokkan sesuai dengan
penggunaan di dalam prosesnya. Misalkan variabel-variabel yang digunakan untuk perhitungan angka bisa dikelompokkan menjadi satu, atau variabel-variabel yang dipanggil sebagai output sintak string atau output tampilan dalam bentuk teks bisa dikelompokkan menjadi satu kelompok. Jadi lebih memudahkan di dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang digunakan dalam program dan menjadi lebih terapi dan terstruktur. Nah, maka dari itu ketika kita memanggil, kita harus menyebutkan nama induknya, baru nama variabelnya. Kita tidak bisa memanggil variabel nim kalau tidak memanggil nama induknya dulu. Ya, selama dia dibuatkan dalam structure, maka kita harus memanggil nama structure-nya, baru nama variabelnya. Nah, ini perintah di dalam menggunakan Borland C++. Nah, kalau misalkan menggunakan perintah ini untuk kode blok, maka ada beberapa sintak yang mesti kita sesuaikan perintahnya agar dapat dipahami oleh kode bloknya. Dengan cara di sini kita copy paste dulu aja. Kita copy di sini. Kemudian di sini kita tambahkan lagi perintah yang ini. Copy paste. Nah, kalau di dalam penggunaan kode blok, di sini dia tidak menggunakan atau tidak membaca IOStream, atau di dalam menggunakan GDB online, di sini IOStream-nya harus dihilangkan kata titik H-nya. Lalu di sini kita tambahkan kalimat using namespace std titik koma. Kemudian di sini untuk clear screen-nya kita jadikan sebagai komen aja supaya dia tidak terbaca, karena kalau di dalam kode blok atau di dalam GDB online, perintah clear screen-nya tidak dikenali. Oke, kemudian di sini ada penggunaan kata gets. Nah, di dalam kode blok pun juga nggak bisa membaca kalimat gets, maka kita ganti aja dengan menggunakan perintah chin. Kemudian ini. Oke, setelah itu baru kita compile, kita run untuk bisa melihat hasilnya. Nah, hasil dari tampilan dari sintak di atas adalah kita menginput nim, kemudian kita menginput nama, kemudian kita memasukkan nilai akhir, maka akan muncul sebagai output keluaran di bawah adalah nim, nama, dan nilai akhirnya sesuai dengan variabel yang kita panggil sebagai output. Jadi kalau misalkan di sini kita tidak menuliskan nama structure-nya, kita tinggal panggil gini aja variabelnya. Ketika kita run, nanti ada keterangan bahwa variabel nim was not declared in the scope. Artinya variabel nim ini nggak dikenali. Kenapa? Karena variabel nim sudah kita masukkan ke dalam structure atau ke dalam kelompok yang diberi nama adalah mahasiswa. Nah, itu maksudnya penggunaan structure di dalam bahasa pemrograman Borland C++. Kemudian ada lagi pembahasan berikutnya mengenai nested structure. Nested structure ini konsepnya modelnya hampir mirip dengan pembahasan mengenai nested if. If bersarang, bahwa di dalam if ada if. Begitu juga di dalam structure ada structure. Ya. Nah, dalam sintak penulisannya adalah seperti ini, di mana kita mendeklarasikan dua buah structure, lalu dari dua buah structure tadi kita gabungkan jadi satu dengan nama lain. Contoh ini structure DT mahasiswa, DT nil, di dalamnya ada nim, nama, nil, nilai 1, nilai 2, rata-rata ini untuk DT nil dan DT mahasiswa. Nah, ini kemudian digabungkan lagi menjadi satu structure dengan nama structure nilai. Tapi structure DTMHS itu isinya adalah memanggil structure nilai itu isinya adalah memanggil structure dari DTMHS dengan nama aliasnya MHS, data nilai dengan nama aliasnya adalah nil. Kemudian di sini kita memanggil variabelnya adalah kalau kita memanggil nim, ya kita tidak hanya memanggil MHS aja, tetapi kita juga memanggil nested-nya yaitu nilai. Jadi MHS itu adanya di dalam nim itu adanya di data structure data mahasiswa. Sedangkan data mahasiswa ini strukturnya ada di nilai. Nah, data mahasiswa aliasnya MHS, maka di sini tulisnya nilai titik MHS nim. Maka nanti akan muncul hasilnya. Oke, ini juga sama ya, kita memanggil nama nested structure-nya. Oke, kalau dicoba di dalam perintah pemrograman, ini bisa dipanggil lagi, sama kayak tadi. Perintahnya kita copy paste aja.
Kemudian di sini kita panggil strukturnya. Kemudian di sini kita panggil nilai akhirnya. Nah, ini harus ada penyesuaian perintah atau sintak, yaitu dengan merubah kalimat yang tadi saya sampaikan bahwa ini diganti menjadi, jadi ini harus dirubah menjadi tambahkan using namespace std di koma. Kemudian kita tambahkan di sini adalah clear screen-nya kita abaikan. Kemudian gets-nya kita ganti dengan chin. Jadi kalau menggunakan chin berarti kita tidak bisa menggunakan spasi. Kemudian di sini kita coba lihat. Oke, ada lagi clear screen-nya. Oke, kita coba, kita run. Apakah sudah bisa di run? Oke, kita lihat di sini nilai does not. Oke, nilai does not. Nah, kita cek dulu di sini nilai does not. Jadi nilainya tidak dibaca sebagai structure. Oke, di sini ada penjelasan tentang. Oke, kemudian dari hasil yang tadi adalah kita harus menghapus nilai. Kan tadi seperti ini. Kemudian ketika kita run, nilainya tidak dikenali. Kenapa? Karena di sini ada tanda tutup kurungnya. Mungkin kita hilangkan tutup kurungnya. Kemudian kita run, maka muncul tampilan outputnya. Nah, NIM-nya adalah masukkan 12. Misalkan namanya adalah Kiki. Kemudian yang kedua adalah 90. Yang berikutnya ada 80. Maka nilai rata-ratanya adalah secara otomatis akan muncul. Di sini hasil akhirnya nilai NIM-nya, namanya, nilai UTS-nya, nilai UAS-nya, lalu nilai rata-ratanya. Oke, demikian untuk perintah sintak yang seperti ini. Nah, kemudian untuk hari ini pembahasannya adalah hanya cukup structure dan necessary structure saja. Nah, sebagai respon terhadap materi yang sudah kita pelajari, di sini ada contoh latihan soal, di mana latihan soal ini adalah Anda diminta untuk membuatkan structure untuk kasus yang ada di sampingnya. Di mana structure yang diminta adalah structure pegawai, structure hitung, lalu nanti structure pegawai dan satu hitung akan digabungkan menjadi satu structure atau nested structure dengan nama total gaji. Dengan nama pegawai aliasnya pek hitung aliasnya adalah gaji, maka nanti bagaimana sintaknya sehingga menampilkan output seperti yang diminta. Nah, dari saya untuk materi pembahasan mengenai nested structure cukup sampai di sini, karena untuk studi kasus di pertemuan ke-13, 14, dan 15 adalah studi kasus bagaimana kita mengkombinasikan antara materi array, materi function, dengan materi structure digabung menjadi satu pembahasan di dalam menyelesaikan suatu persoalan. Jadi dikombinasikan antara array, structure, dan function. Untuk saat ini cukup sampai structure saja, jadi tidak perlu menggunakan array dan belum menggunakan function. Nanti untuk kasus lainnya baru bisa digabungkan antara array, function, dan structure. Demikian penjelasan dari saya mengenai materi structure. Saya harap kalian semua dapat memahami dasar dari structure, karena kalau kita tidak memahami dasar dari structure, kita tidak bisa mengkombinasikan antara structure dengan fungsi yang lain. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, sekalipun dalam kondisi keterbatasan, tetap semangat. Jangan sering mengeluh, karena dengan mengeluh akan menguras energi positif kita menjadi energi negatif. Dan kalau menjadi energi negatif, itu tidak akan membuat kita menjadi sehat. Itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu di waktu yang akan datang, yaitu di minggu depan di pertemuan ke-13. Terima kasih. Bye.